Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang pusat laba. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama teman saya Nikoma Ayuntari, nomor absen 24. Saya sendiri Minung Harisma Monika, nomor absen 29. Dan Niputu Yuli Arianti, nomor absen 32. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Pusat laba dalam sistem pengendalian manajemen. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Di sini ada 10 manfaat pusat laba, yaitu yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Yang kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang-orang yang benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan biar lebih fokus pada keputusan lebih luas. Yang keempat, kesadaran laba lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Yang kelima, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Keenam, manajer pusat laba lebih bebas berkreasi. Yang ketujuh, dapat difungsikan sebagai pusat atau sarana pelatihan yang andal karena pusat laba hampir sama dengan satu perusahaan yang independen. Yang kedelapan, memudahkan kantor pusat untuk memperoleh informasi profitabilitas dari komponen produk-produk perusahaan. Yang kesembilan, untuk meningkatkan kinerja bersaing karena outputnya siap pakai atau jelas dan sangat responsif terhadap tekanan. Yang kesepuluh, kesulitan dengan pusat laba, yaitu manajemen kantor pusat kehilangan kendali menangani keputusan telah didelegasikan. Yang kedua, manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. Yang keempat, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, tidak ada yang menjamin bahwa divisionalisasi pada masing-masing pusat laba akan menjamin peningkatan laba perusahaan menjadi lebih optimal. Kualitas pengembalian keputusan oleh manajer divisi mungkin bisa lebih jelek daripada manajer pusat. Berikutnya, menimbulkan terjadinya beberapa tambahan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan manajerial divisi. Yang berikutnya, kompetensi general manajer seringkali menjadi tidak diperlukan. Yang berikutnya, bentuk-bentuk pusat laba yaitu unit bisnis sebagai pusat laba, unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Di samping ada manfaat pusat laba, di sini juga ada 8 kelemahan pusat laba. Yang pertama, manajemen kantor pusat kehilangan kendali menangani keputusan telah didelegasikan. Yang kedua, manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Yang ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi atau dengan lainnya menjadi saling bersaing. Yang keempat, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, tidak ada yang menjamin bahwa divisionalisasi pada masing-masing pusat laba akan menjamin
peningkatan laba perusahaan menjadi lebih optimal. Yang keenam, kualitas pengambilan keputusan oleh manajer divisi mungkin bisa lebih jelek daripada manajer pusat. 7. Menimbulkan terjadinya tambahan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan manajerial divisi, yang merupakan kompetensi general manager seringkali menjadi tidak diperlukan. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang saya bawakan yaitu unit-unit fungsional pendukung atau support. Unit fungsional sebagai pusat laba meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Caranya ada dua, yaitu yang pertama, membebankan biaya, seperti layanan yang diberikan dan menutupnya dari pendapatan atas layanan yang diberikan, baik kepada internal dan eksternal. Yang kedua, manajer organisasi, yang dimaksud termotivasi untuk mengendalikan biayanya agar pelanggannya tidak meninggalkan. Di samping itu, konsumen termotivasi untuk membuat keputusan apakah jasa yang diterima telah sesuai dengan harganya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pusat laba. Yang pertama, unit bisnis atau divisi. Sebagai pusat laba, manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Yang kedua, unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran manufaktur dan jasa. Misalnya, fungsional pemasaran di mana aktivitas pemasaran dijadikan sebagai pusat laba dengan cara, yaitu yang pertama, membebankan biaya dari produk yang dijual melalui harga transfer dengan cara membuat trade-off pendapatan atau biaya yang optimal. Yang kedua, harga transfer dibebankan kepada pusat laba berdasarkan biaya standar, memisahkan kinerja biaya pemasaran terhadap biaya manufaktur. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan efisiensi di luar kendali manajer pemasaran. Yang ketiga, unit fungsional pendukung atau support sebagai pusat laba. Hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Caranya yaitu yang pertama, membebankan biaya dari layanan yang diberikan dan menutupnya dari pendapatan atas layanan yang diberikan baik kepada internal dan eksternal. Yang kedua, manajer organisasi unit ini termotivasi untuk mengendalikan biayanya agar pelanggannya tidak meninggalkan. Di samping itu, konsumen termotivasi untuk membuat keputusan apakah jasa yang diterima telah sesuai dengan harganya. Selanjutnya, jenis-jenis pengukuran pusat laba, yaitu diantaranya yang pertama, margin kontribusi, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Hal ini disebabkan karena biaya variabel berada dalam kendali manajer tersebut, sedangkan biaya tetap di luar kendalinya. Yang kedua, laba langsung, adalah margin kontribusi dikurangi biaya tetap pada pusat laba. Ini merupakan gabungan seluruh pengeluaran pusat laba atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan, yaitu laba langsung dikurangi beban biaya korporat yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Contoh biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer unit bisnis ini, misalnya biaya layanan teknologi informasi. Yang keempat, laba sebelum pajak, yaitu laba yang dapat dikendalikan dikurangi beban-beban korporat lainnya. Yang kelima, laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pajak. Baik, selanjutnya, unit usaha sebagai pusat laba.
bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Dan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Oleh karena itu, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya batasan atas wewenang manajer unit bisnis. Seperti yang pertama, batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu, terdapat sinergi antar unit bisnis. Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja. Yang kedua, batasan dari manajemen korporat. Batasan dari manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis karena adanya keseragaman dan dari nilai ekonomis sentralisasi. Hampir semua perusahaan mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial, pada tingkat korporat setidaknya untuk aktivitas domestik. Akibatnya, salah satu batasan utama atas unit bisnis berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi baru. Yang ketiga, batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lebih jauh lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka berarti bahwa manajemen senior melepaskan tanggung jawab sendiri. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membawakan materi yang berjudul pusat laba lainnya. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis. Unit-unit bisnis yang dimaksud di sini adapun terbagi menjadi 5 unit, yaitu yang pertama, unit pemasaran. Unit pemasaran adalah aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Nah, harga transfer ini memberikan informasi yang relevan kepada manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang secara optimal. Yang kedua yaitu unit manufaktur. Unit manufaktur yaitu aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Dan yang ketiga yaitu unit pendukung dan pelayanan. Unit pendukung dan pelayanan yang dimaksud di sini adalah seperti pemeliharaan, TI, transportasi, teknik konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung. Dan yang keempat yaitu unit organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Yang terakhir, yang kelima, unit mengukur profitabilitas. Terdapat 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih dan dapat dievaluasi berdasarkan 4 ukuran profitabilitas. 4 ukuran profitabilitas yang dimaksud di sini yaitu yang pertama,
margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap berada di luar kendali tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung. Laba langsung atau juga bisa disebut dengan direct profit mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Dan yang ketiga yaitu laba yang dapat dikendalikan. Laba yang dapat dikendalikan merupakan pengeluaran-pengeluaran kantor pusat dan juga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, laba sebelum pajak. Nah, dalam hal ini, ukuran seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Baik, dari bahasan kelompok kami dapat kami simpulkan yaitu pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya diukur berdasarkan laba. Pusat laba dapat dibentuk dengan struktur divisionalisasi yang memungkinkan unit utama bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran sekaligus. Dan yang selanjutnya, seluruh pusat tanggung jawab yang diibaratkan sebagai suatu kesatuan rangkaian yang mulai dari pusat tanggung jawab yang sangat jelas dan manajemen harus memutuskan apakah keuntungan dari delegasi tanggung jawab laba akan dapat menutupi kerugiannya sebagaimana yang dibahas berikut ini. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis. Unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional, misal aktivitas pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Nah, dari presentasi kelompok kami, adapun pertanyaan yang kami ajukan untuk audiens. Yang pertama dari Nikomang Ayu Wintari. Mengapa sistem pengendalian manajemen perlu memberikan perhatian kepada pusat laba? Yang kedua dari Ninengah Risma Monika. Sebutkan 3 keunggulan pusat laba. Dan yang terakhir, yang ketiga dari Niputu Yuli Arianti. Coba sebutkan 3 bagian batasan dari manajemen korporat. Baik, sekian kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.